Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui ruang kolaborasi yang bertema analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya, Wiwit Wardatul Fuadah, bertindak sebagai presentator. Kemudian ada rekan saya Bapak Saiful Nur Aziz yang bertindak sebagai moderator, serta Ibu Dewi Nur Laksmi yang bertindak sebagai penjawab. Selanjutnya ada fasilitator hebat kami yaitu Ibu Inayah Malahayati serta Bapak Budi Ajar Supriyono selaku pengajar praktik yang selalu setia membimbing kami. Berikut adalah hasil diskusi kami berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri ialah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yaitu 1. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. 2. Guru mengetahui kebutuhan murid. Yang ketiga, lingkungan nyaman yang mengundang murid belajar dengan bahagia. Dan yang keempat, manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Adapun skenario pembelajaran berdiferensiasi yang ditugaskan untuk kelompok kami adalah yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Kemudian, Pak Dudidam membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Adapun pertanyaan pemandu dalam diskusi ini adalah 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Dengan tugas antara lain, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Skenario yang ketiga adalah dengan membentuk kerja kelompok kecil. Di sini, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Selanjutnya, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Skenario pembelajaran yang keempat yaitu Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan lain sebagainya. Kemudian skenario yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam,
Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah pada skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat dengan teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Ada 3 pertanyaan pemandu untuk menganalisis pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Pak Dudidam. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawabannya adalah kesiapan belajar murid yang tertera pada poin 1, 5, dan 6, yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai kemampuan atau pemahaman murid. Selanjutnya, minat murid ada di poin 2, 3, dan 4. Pak Dudidam menginstruksikan muridnya secara individu. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Selanjutnya, profil murid ada di poin 7, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? 1. Kesiapan belajar murid. Pak Dudidam melihat kemampuan muridnya dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. 2. Minat murid ada di poin 2, 3, dan 4, yaitu murid menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. 3. Profil murid ada di poin 7, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, berdiferensiasi proses. Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu kerja individu atau pasangan, kerja kelompok kecil, dan diskusi seluruh kelas. Yang kedua, berdiferensiasi konten. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep muridnya. Perbedaan skenarionya yaitu skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Skenario yang ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Pak Dudidam menugaskan murid membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang pertama, assessment for learning, dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan pemantik dan tugas secara mandiri, yaitu menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang kedua, assessment of learning, dilaksanakan melalui diskusi baik dengan berpasangan maupun diskusi kelompok. Yang ketiga, assessment as learning, dilaksanakan dengan cara memberikan tugas akhir, yaitu membuat iklan yang dikemas secara efektif untuk mempromosikan produk atau jasa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.